Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my YouTube channel. Ketemu lagi dengan aku di sini, Tela Sawah Lelang. Hari ini Tela akan menceritakan sebuah cerita yang tragis, guys. Cerita ini berdasarkan kisah nyata yang ada di Jepang. Cerita ini tentang seorang siswi SMA yang berusia 17 tahun. Dia diculik, diperkosa beramai-ramai, kemudian dibunuh. Lebih tragisnya lagi, guys, mayatnya ini dimasukkan ke doron lalu diisi semen untuk menghilangkan jejaknya. Bagaimana kisahnya? Ikuti video ini sampai akhir ya. Nah, cerita ini dimulai dengan seorang pria yang bernama Miyato yang menyukai seorang gadis bernama Junko Furuta. Junko Furuta lahir 22 November 1971. Dia adalah seorang pelajar SMA Yoshio Minami. Junko dikenal sebagai seorang gadis yang cantik, cerdas, rajin, dan pekerja keras. Ia memiliki pekerjaan sampingan demi membantu keluarga dan mewujudkan cita-citanya untuk masuk perguruan tinggi. Nah, Miyano yang menyukai Junko ini, cintanya ditolak, guys, sama si Junko ini. Nah, akibat penolakan itu, Miyano tidak terima. Dia berusaha untuk membalas dendam pada Junko. Nah, cerita ini berawal pada tanggal 25 November 1988. Nah, Junko ini kan pekerja keras ya, guys. Dia bekerja paruh waktu di sebuah toko. Nah, pada malam itu Junko yang baru pulang dari pekerjaan paruh waktunya. Nah, Junko lewat tuh dengan mengayuh sepedanya pada malam itu. Kemudian Miyano melihat dia dari kejauhan. Lalu dia menyuruh nih temannya yang bernama Minato untuk menendang si Junko ini sehingga dia terjatuh dari sepedanya, guys. Setelah dia terjatuh, si Minato ini kabur, guys. Lalu Junko berdiri dari sepedanya dan tidak sadar kalau dia terluka. Nah, pada saat itu dia tidak bisa mengayuh sepedanya lagi, guys. Kemudian dia berjalan seiring dengan sepedanya tadi. Nah, melihat kejadian itu, Miyano datang nih menghampiri Junko. Dia berpura-pura menjadi baik dengan membantu Junko menawarkan bantuan nih, guys. Dia menawarkan untuk mengantarkan Junko ini ke rumahnya. Nah, pada waktu itu Junko juga melihat ketulusan pada Miyano yang mau membantu Junko ini untuk pulang. Apalagi kakinya kan sudah terluka pada saat itu. Nah, setelah mendapatkan kepercayaan Junko, Miyano pun membawa Junko ini pergi dari situ. Namun Miyano tidak membawa Junko ke rumahnya, guys, melainkan dia membawanya ke sebuah bangunan kosong. Nah, setelah sampainya di bangunan kosong tersebut, Miyano ini menunjukkan sifat aslinya yang ambisius kepada Junko. Pada saat itu Junko pun diperkosa sama Miyano ini. Nah, setelah Miyano selesai memperkosa Junko ini, dia berpikir nih, guys, kalau dia melepaskan Junko ini, alhasil pasti dia melapor ke polisi atau keluarganya. Nah, pasti Miyano ini dalam masalah besar. Dia pasti akan terlibat dengan polisi atau bahkan bisa dimasukkan ke dalam penjara. Pada saat itu Miyano berpikir untuk menelepon ketiga temannya. Nah, setelah itu datanglah temannya ke bangunan kosong tersebut. Ternyata mereka sama bejatnya, guys, sama Miyano ini. Dia melihat Junko yang cantik, mulus. Alhasil mereka pun memperkosa Junko bergantian pada saat itu, guys. Pada saat itu Miyano juga tidak bisa melarang mereka. Toh Miyano yang meminta bantuan kepada mereka. Kalau Miyano tidak mewujudkan keinginan mereka, pasti mereka tidak akan membantu Miyano, bukan? Nah, setelah mereka selesai, Junko pun dibawa nih ke kediaman Miyano untuk disekap di sana. Mereka pun berpikir untuk menyekap Junko lebih lama lagi, guys. Pada saat itu Junko tersadar, guys, bahwa orang yang menendang dia jatuh dari sepedanya ini adalah salah satu orang yang memperkosanya. Dia berpikir penculikan ini memang direncanakan oleh mereka. Pada saat itu Junko pun terasa lemas. Dia merasa putus asa dan sedih pada saat itu. Nah, ketika itu kan Junko diculik nih, guys. Pasti orang tuanya merasa khawatir dong sama Junko.
Nah, mereka yang berempat ini menyuruh Junko untuk menelpon ibunya, berpura-pura bahwa tidak terjadi apa-apa pada dirinya. Dia juga mengatakan kalau Junko menginap di rumah temannya untuk menetap di rumah temannya. Alhasil, ibunya ini tidak merasa khawatir lagi. Polisi yang tadinya mencari Junko yang dilaporkan oleh ibunya ini alhasil memberhentikan pencarian tersebut, guys. Selama dia disekap, dia diperlakukan tidak manusiawi, guys. Dia disuruh makan kecoa, bahkan dia disuruh untuk minum pipis dia sendiri. Nah, demi memuaskan hasrat laki-laki ini, Junko diperkosa berulang kali, guys, sama mereka ini. Dia diperkosa bergantian. Bukan hanya itu, dia juga dipukuli dengan botol panas, dengan setrika, dengan lampu, dengan gunting. Junko juga dijadikan target fisik. Mereka bahkan juga menjadikan Junko alat tinju, guys. Junko ini tidak ada selera makan, guys. Ketika dia makan, dia muntah. Ketika dia makan, dia muntah. Bahkan makanan yang dikasih mereka pun tidak enak, tidak higienis, tidak membuat Junko selera. Apalagi keadaan badannya yang sudah remuk, guys. Bukan hanya nafsu makannya aja yang berubah, bahkan dehidrasi parah pada dirinya. Dan parahnya lagi, mereka tidak ada rasa iba sama sekali, guys. Mereka terus menyiksa Junko dan melakukan hal-hal yang kejam pada Junko. Penyiksaan itu berlangsung selama 44 hari, guys. Bayangkan kalau anak kita, teman kita, bahkan saudara kita yang disekap selama itu, disiksa, bahkan diperlakukan tidak manusiawi, guys. Sedangkan binatang aja tidak seperti itu, guys. Ini lebih parah daripada itu. Nah, pada saat itu Junko tidak menerimanya aja, guys. Dia berusaha untuk kabur, dia berusaha untuk melarikan diri dan meminta tolong pada orang lain di luar sana. Tapi sayangnya pada saat dia kabur, dia ketahuan. Nah, akibat dia melarikan diri ini, dia dihukum, guys. Dia dihukum dengan cara kakinya ini ditaburi minyak panas, kemudian disulut api sampai dia nggak bisa jalan, guys. Bayangin aja betapa perihnya pada saat itu. Alhasil kakinya pasti terbakar dong. Nah, nggak hanya di situ, guys. Mereka bahkan memanggil teman-temannya untuk datang dan memperkosa Junko beramai-ramai. Dan kalian tahu nggak berapa jumlah orang yang memperkosa Junko? 100 orang, guys, banyaknya. Dan itu dilakukan sebanyak 500 kali. Mereka melakukannya secara bergantian sampai 500 kali. Bayangin aja, ya Allah. Betapa menderitanya Junko pada saat itu. Dan tidak ada orang yang tahu, guys, pada saat itu. Dia mengalami kejadian itu sendiri, merasakan itu sendiri, bahkan minta tolong pun tidak bisa. Nah, pada tahun 1989, Junko ini diajak oleh tersangka untuk bermain permainan mahjong namanya, guys. Nah, Junko ini disiksa dengan dibaluri minyak korek api. Nah, ketika serangan api tersebut datang pada Junko, Junko pun terkejut. Alhasil pada tanggal 4 Januari 1989, Junko pun meninggal dunia, guys. Nah, pada waktu Junko meninggal, pelaku itu ketakutan, guys. Mereka takut bagaimana kalau polisi mengetahui aksi bejat mereka, apalagi kalau tahu Junko ini telah meninggal dunia di tangan mereka. Nah, mereka pun berpikir untuk memasukkan mayat Junko ini ke dalam sebuah tong yang berisi semen sebanyak 208 liter, guys. Bayangin aja, itu kan kayak tong besar, muatlah untuk satu orang kan, terus ditimbun sama semen biar dia mengeras, guys. Jadi kan kayak polisi nggak tahu nih, bahkan hilang jejak gitu kan. Setelah semen itu mengeras, kemudian tong itu dibuang ke toko Tokyo, guys, oleh tersangka ini. Tetapi, guys, namanya seorang ibu pasti selalu khawatir kan ya. Dia selalu cemas kenapa selama itu anaknya berada di rumah temannya itu. Apalagi Junko ini dikenal sebagai seorang yang baik, tidak perokok, tidak minuman keras. Dia menjadi anak yang penurut, bahkan ingin membahagiakan keluarganya. Ibunya ini terus melapor ke polisi dan akhirnya polisi mencari di mana keberadaan Junko ini. Lalu polisi akhirnya menemukan Junko ini yang sudah tewas di tangan mereka. Nah, setelah itu polisi memproses kejadian itu, guys. Awalnya identitas pelaku tidak disebarluaskan, guys, karena mereka itu sebenarnya masih di bawah umur semuanya. 18 tahun ke bawah sudah melakukan hal yang sekeji itu, guys.
Namun sebuah media Jepang mengungkapkan pelaku ini dan mengumumkannya kepada khalayak umum, guys. Apalagi yang dilakukan mereka itu tidak pantas untuk mendapatkan hak asasi manusia. Seharusnya mereka itu mendapatkan ganjaran atau hukuman penjara seumur hidup, bahkan hukuman mati pantasnya, guys. Tapi sayangnya mereka mendapatkan hukuman yang tidak setimpal. Miyano yang merencanakannya dari awal ini mendapatkan hukuman cuma 20 tahun penjara, dan 3 orang lainnya, teman-temannya ini, mendapatkan hukuman cuma 7 tahun penjara, guys. Pada saat itu mereka dianggap sebagai pelaku di bawah umur, guys. Walaupun mereka masih di bawah umur, seharusnya mereka mendapatkan ganjaran setimpal, guys. Seharusnya mereka dikurung aja seumur hidup gitu, supaya tidak ada lagi kasus-kasus seperti itu, bukan? Waktu itu mereka dijatuhi hukuman 7 tahun penjara. Mungkin sekarang mereka udah bebas, bahkan berkeliaran di sana. Sedangkan Junko yang disiksanya dan dibunuhnya telah pergi meninggalkan dunia. Nah, sekian dulu cerita hari ini dari Tela ya, guys. Terima kasih karena kalian telah mendengarkan cerita Tela hari ini. Maafkan Tela atas kekurangan video ini jika banyak terjadi kesalahan maupun kekurangan. Kalau kalian mempunyai masukan dan kritikan, silahkan komen ya, guys. Tela pamit dulu. Sampai jumpa di video Tela berikutnya. See you. Assalamualaikum.